Saya Sepol. Saya Upin. Saya Islam. Saya nggak tahu. Saya pelaut. Saya pengangguran. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Saya Zaskia Laili Mauludina dari kelas 12A akan menjelaskan materi yang kurang saya pahami. Nepal, Snokur Gronje, dan Drewas. Isinya yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Buktinya seperti persamaan mazhab Syafi'i antara umat Islam Nusantara dan Gujarat, serta temuan nisan atau artefak di Pasai, Semenanjung Malaya, dan Gresik yang memiliki bentuk dan model sama dengan yang ditemukan di Camboy atau Gujarat. Teori Persia. Isinya yaitu Islam dibawa oleh pedagang dan ulama dari Persia atau sekarang Iran sekitar abad ke-13 atau ke-14. Buktinya kemiripan tradisi seperti perayaan Tabui di Sumatera Barat dengan perayaan Asyura di Persia atau menunjukkan pengaruh Syiah. Beberapa istilah Islam dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Persia serta hubungan dagang yang lama antara Nusantara dan Persia. Teori Arab. Pendukungnya yaitu Buya Hamka, Jones, T.W. Arnold, dan Naqib al-Atas. Isinya, Islam masuk langsung dari Jazirah Arab atau terutama Mekah atau Hadramaut, Yaman pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi pada masa dinasti Umayyah. Buktinya yaitu catatan sejarah Arab dan Tiongkok mengenai komunitas muslim di pesisir Sumatera seperti Barus sejak awal periode Islam. Penemuan naskah kuno yang menyebutkan kedatangan orang Arab di Sumatera Barat pada tahun 625 Masehi. Serta persamaan mazhab Syafi'i antara umat Islam Nusantara dengan yang dianut di Arab. 4. Yaitu teori Tiongkok atau teori Cina. Isinya seperti Islam diperkenalkan oleh pedagang muslim Tiongkok atau banyak di antaranya keturunan Arab dan Persia yang tinggal di wilayah pesisir Kanton ke Nusantara. Buktinya seperti keberadaan perkampungan Tionghoa muslim di Tuban dan Gresik serta peran Laksamana Cheng Ho atau muslim Tionghoa dari dinasti Ming yang melakukan ekspedisi ke Nusantara pada awal abad ke-15 dan dianggap turut menyebarkan Islam khususnya di pesisir Jawa. Terus perbedaan dari 4 teori tersebut adalah yang pertama teori Cina asalnya berasal dari kebudayaan Tiongkok kuno. Banyak dipengaruhi oleh filsafat Taoisme dengan Konfusianisme. Terus konsep utama menekankan keseimbangan dan harmoni seperti konsep yin dan yang. Pendekatan lebih bersifat filosofis dan spiritual, fokus pada harmoni alam dan manusia. Contohnya penggunaan ramalan melalui Jing, pengobatan tradisional, dan ilmu pengobatan Tiongkok. Yang kedua, teori Persia asalnya dari kebudayaan Persia atau Khurasan kuno. Banyak dipengaruhi oleh agama Zoroaster dan filsafat keagamaan. Konsep utama menekankan dualisme antara kebaikan dan kejahatan serta konsep kosmik dan moral. Pendekatan lebih bersifat religius dan spiritual dengan penekanan pada kekuatan tertinggi dan moralitas. Contohnya pengaruh dalam ilmu astronomi, astrologi, dan fikih keagamaan. Yang ketiga, teori Arab asal berkembang di dunia Islam masa klasik hingga abad pertengahan. Banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama Aristoteles serta ajaran Islam. Konsep utama menyatukan ilmu pengetahuan dan agama, menekankan rasionalitas dan filsafat. Pendekatan menggunakan metode ilmiah dan filsafat seperti dalam ilmu matematika, kedokteran, dan astronomi. Contohnya karya Ibnu Sina, Avicenna,
Al-Farabi, dan Al-Khawarizmi dalam matematika dan ilmu kedokteran. 4. Teori Hujarat atau Hindustan asal berkembang di wilayah Indonesia dan Hindustan. Pengaruh banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Buddha, dan lainnya. Konsep utama menekankan spiritualitas, karma, reinkarnasi, dan kebijaksanaan kuno. Pendekatan lebih bersifat spiritual dan filosofis, dengan penekanan pada pencapaian pencerahan dan kebahagiaan hakiki. Contohnya, pengaruh dalam filsafat India, Jogja, dan ajaran spiritual tradisional.